Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap semangat belajarnya meskipun pembelajaran pada hari ini dilakukan secara online. Agar pembelajaran hari ini dapat disampaikan dengan baik, maka pastikan tidak ada hal yang mengganggu ya, yaitu matikan notifikasi HP kalian dan perhatikan video ini dengan baik. Sebelumnya, minggu lalu kita telah mempelajari tentang pelaku kegiatan ekonomi. Ibu ingin bertanya, siapakah pelaku kegiatan ekonomi itu? Ya benar, produsen dan konsumen merupakan pelaku kegiatan ekonomi. Keduanya memerlukan tempat untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Salah satu tempatnya adalah pasar. Nah, untuk itu anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang peran pasar dalam perekonomian. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mampu mendeskripsikan pengertian pasar, yang kedua, mampu mengidentifikasi peran pasar dalam perekonomian, dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi macam-macam pasar. Pernahkah kalian diajak orang tua kalian pergi berbelanja? Di manakah kalian berbelanja? Di pasar tradisional atau di pasar modern? Di mana saja boleh kan ya? Yang penting harga terjangkau dan kualitas baik. Secara umum, kalian sudah tahu belum pengertian pasar itu apa? Pasti di pikiran kalian pasar itu adalah tempat untuk membeli apa yang kita butuhkan. Benar, tetapi pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi saat ini, proses transaksi jual beli dapat dilakukan secara online. Salah satunya belanja online melalui aplikasi belanja online, yaitu Shopee atau Tokopedia. Nah, dengan aplikasi tersebut kita dapat membeli barang yang kita inginkan dan melakukan transfer. Setelah itu barang dapat dikirim ke rumah. Sehingga dapat disimpulkan ya bahwa pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini ada yang tahu nggak interaksi secara langsung itu seperti apa? Ya benar, seperti pasar tradisional. Karena pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan untuk menentukan harga serta kualitas. Sedangkan interaksi secara tidak langsung seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, melalui aplikasi belanja online, baik Shopee atau Tokopedia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang pengertian pasar? Cukup jelas ya anak-anak? Baik, akan Ibu lanjutkan ke peran pasar dalam perekonomian. Di sini ada yang tahu nggak peran pasar dalam perekonomian itu apa? Ya benar, peran pasar dalam perekonomian ada 4. Yang pertama adalah peran pasar bagi produsen. Bagi produsen sendiri adalah tempat untuk menjual dan memproduksi atau mempromosikan barang atau jasa kepada konsumen. Yang kedua, peran pasar bagi konsumen adalah untuk membeli barang atau kebutuhan yang kita inginkan. Dan yang ketiga adalah peran pasar bagi pembangunan, yaitu untuk menunjang kelancaran bagi proses pembangunan yang sedang berlangsung. Dan yang keempat adalah peran pasar bagi sumber daya manusia. Nah, dengan adanya pasar maka dapat menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar dan untuk mengurangi pengangguran. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang peran pasar dalam perekonomian anak-anak? Baik, Ibu lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah macam-macam pasar. Nah, di sini ada yang tahu nggak pasar itu apa aja? Pasti kalian udah tahu kan? Ya benar, ada pasar tradisional, pasar modern, pasar harian, pasar tahunan, internasional atau nasional. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sesuai dengan bentuk dan jenis pasar ya. Yang pertama, pasar menurut bentuknya, yaitu ada 2. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna sendiri itu terjadi oleh banyak penjual dan
pembeli. Produk yang dijual juga homogen, serta keluar masuk barang ke pasar itu sangat mudah. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasarnya dikuasai oleh satu atau beberapa orang. Nah, pasar persaingan tidak sempurna sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli sendiri adalah pasar yang dikuasai oleh satu orang sehingga mereka dapat memonopoli harga tersebut. Dan rintangan untuk masuk ke pasar tersebut sangat sulit sehingga keuntungan yang diperoleh itu hanya untuk satu perusahaan atau satu produksi aja. Nah, yang kedua adalah pasar oligopoli. Pasar ini dikuasai oleh banyak penjual atau pembeli. Barang yang dijual juga cukup homogen, tetapi terkadang berbeda corak. Dan rintangan untuk masuk ke pasar tersebut cukup sulit. Yang ketiga adalah pasar monopolistik. Nah, pasar ini adalah penjual memiliki kekuatan untuk memonopolistik barang yang diproduksinya, sehingga penjual dapat melakukan kegiatan promosi secara aktif dan keluar masuk barang ke pasar tersebut cukup mudah. Dan keempat adalah pasar monopsoni. Nah, pasar ini dikuasai oleh satu pembeli dengan penawaran dari sejumlah konsumen. Dan yang kelima adalah pasar oligopsoni. Pasar ini dikuasai oleh 2 orang pembeli dengan penawaran dari sejumlah konsumen. Nah, selanjutnya ada pasar menurut waktu. Di sini ada pasar harian, mingguan, tahunan, atau bulanan. Pasar ini dibuka sesuai dengan waktunya. Misalkan pasar harian berarti dilakukan pada tiap hari, pasar mingguan berarti seminggu sekali, dan pasar bulanan dilakukan sebulan sekali, dan yang terakhir adalah pasar tahunan yang dibuka setahun sekali. Nah, selanjutnya ada pasar menurut jenisnya. Itu ada 2, pasar konkret dan pasar abstrak. Kalau pasar konkret sendiri itu adalah pasar yang dilakukan antara penjual dan pembeli secara tatap muka untuk menentukan harga dari kualitas barang yang ingin dibeli atau dijual. Nah, sedangkan pasar abstrak itu adalah pasar yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi belanja online atau melalui media sosial lainnya. Nah, selanjutnya adalah pasar menurut wilayah pemasarannya, yaitu ada pasar lokal, berarti untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti pasar sayur atau ikan. Pasar daerah untuk menjual hasil daerahnya seperti pasar di Cipaduyut, Bandung. Pasar nasional untuk memenuhi kebutuhan hidup dari wilayah negara, yaitu seperti pasar bursa efek dan pasar tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah pasar internasional untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh dunia, yaitu pasar kopi yang ada di Brasil dan pasar internasional yang ada di Singapura. Benar. Nah, selanjutnya ada pasar menurut faktor produksi. Di sini ada 3, yaitu pasar tanah, pasar tenaga kerja, dan pasar modal. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baik, untuk memahami pengertian pasar, peran, dan macam-macam pasar, maka Ibu akan memberikan soal yang akan Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Nanti kalian kerjakan dan kirim kerjaan kalian ke grup WhatsApp itu ya. Cukup sekian materi pada pembelajaran hari ini. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk dan struktur pasar, kalian dapat pelajari sendiri sebelumnya dan akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.